Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Baik, sebelumnya Bu Prima ingin mengucapkan selamat memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Profisiat untuk kita semua. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum mengawali tahun ajaran baru, kemarin selama 3 hari kalian sudah mengikuti MPLS. Nah, pada hari ini Bu Prima ingin mengajak kalian semua untuk berdoa bersama. Semoga di tahun ajaran baru yang akan kita lewati, kita semakin diberkati Tuhan dan diberikan perlindungan dari segala sakit dan penyakit. Marilah anak-anakku dan Bapak Ibu guru yang terkasih, kita hening sejenak, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bagi yang beragama Kristiani bisa mengikuti Bu Prima ya, dengan tata cara Kristiani. Sedangkan yang beragama Muslim bisa berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Mari kita memulai doa kita ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu terhadap istirahat malam kami. Kami mengucap syukur pula karena pagi hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan baru kepada kami. Engkau masih menganugerahkan hari yang baru, hari yang cerah kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami masih Kau berikan kesempatan untuk bertatap maya bersama dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk tahun ajaran yang akan datang. Semoga kami semakin Kau berkati, kami semakin Kau lindungi, dan kami semakin Kau jauhkan dari sakit dan penyakit, sehingga kami dapat melewati tahun ajaran baru ini dengan semangat, dengan sehat, dan ceria. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, setelah mengawali doa bersama kita dengan doa pembukaan, marilah sekarang kita dengarkan sabda Tuhan yang akan kita jadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan untuk kita dapat mengikuti atau menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Akan Ibu bacakan pelan-pelan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Akan Ibu ulangi sekali lagi ya. Dengarkan baik-baik. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu guru yang terkasih, sabda Tuhan hari ini jelas mengundang kita sebagai insan yang mengalami penderitaan. Tentunya dalam hidup kita pernah mengalami yang namanya sulit, masa-masa sulit, penderitaan, entah itu karena kemiskinan, kelaparan, bencana,
Dan kalau kita sebagai siswa, kesulitan apa sih yang seringkali kita hadapi? Mungkin satu, kesulitan dalam mencerna pelajaran. Yang kedua, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Bapak Ibu guru, dengan teman. Yang ketiga, terlambat. Maksudnya tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Banyak sekali kesulitan yang kita alami. Apalagi selama 1 tahun ke belakang ini, kita sudah dilanda yang namanya pandemi COVID-19, wabah COVID-19. Banyak sekali cerita, banyak sekali suka duka yang kita alami bersama. Contoh misalkan, banyak para orang tua yang mengeluh kepada kami, Bapak Ibu guru. Aduh Bu Prima, anak saya nggak bisa belajar dengan baik karena nggak ada gawai. Gawai itu apa? Alat komunikasi, entah itu laptop, entah itu HP yang memadai untuk penunjang kamu belajar. Akhirnya apa? Yang terjadi, banyak tugas-tugas dari kamu yang tidak terselesaikan dengan baik. Banyak terjadi miskomunikasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Akhirnya yaitu membuat kita tersekat, komunikasi tidak lancar dan sebagainya. Lalu contoh yang lain, penderitaan yang lain yang dimunculkan karena wabah ini apa misalkan, terutama saat-saat ini perpanjangan ya, sudah 1 tahun masih dikasih bonus lagi, tapi kita harus tetap semangat, harus tetap sabar, nggak boleh banyak ngeluh ya, banyak berdoanya, ngeluhnya dikurangi, berdoanya ditambahi. Nah seperti itu. Pada masa PPKM ini banyak sekali yang terdampak. Mungkin juga Bu Prima, Bapak Ibu guru yang lain, kalian sendiri, atau mungkin kedua orang tuamu. Kalian tahu PPKM ini jam 8 semua sudah harus dimatikan penerangan jalan. Sedangkan mungkin ada di antara kalian yang memiliki orang tua yang berjualan atau berdagang makanan atau apa pada malam hari. Karena kebijakan yang dikeluarkan ini, akhirnya mereka kesulitan. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang? Bagaimana aku bisa menafkahi keluargaku untuk besok dan besoknya? Nah, semuanya ini mungkin bagi kita secara pribadi, mungkin kita tidak rela jika harus mengalami hal yang seperti ini. Aduh Tuhan, kok hidupku selalu menderita seperti ini. Nah, maka dari itu, di tengah wabah yang semakin meluas anak-anak, kita diundang oleh Tuhan supaya menyerahkan, pasrah kepada Tuhan, menyerahkan segala kesulitan hidup kita, menyerahkan segala penderitaan yang kita alami. Kita satukan dengan penderitaan Yesus sendiri di kayu salib. Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melampaui batas kemampuan dari kita. Di tengah wabah yang seperti ini, mungkin ada yang menderita karena kehilangan anggota keluarganya, papa mamahnya meninggal, kakeknya, neneknya, adiknya, saudaranya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, selama 1 hari, kita kehilangan banyak orang tua dari kalian yang menghembuskan nafas terakhir karena COVID-19 ini. Bagi keluarga yang tidak siap, bagi Anda yang tidak siap, merupakan beban mental dan kesedihan yang luar biasa, penderitaan batin yang luar biasa. Tetapi saat ini kita diundang oleh Tuhan untuk menyerahkan segala sesuatu itu, semua yang kita rasakan, semua sakit, pedih, kecewa yang kita rasakan, kita jadikan satu, kita persembahkan, kita satukan dengan pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus sendiri. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Kita berserah, kita percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa.
Dia mampu menyembuhkan segala luka yang kita rasakan. Di balik setiap kejadian atau peristiwa yang kita alami, pasti ada hikmah atau kebaikan di setelah itu. Kita harus yakin dan percaya. Nah, pesan Tuhan saat ini untuk kalian dan juga untuk saya secara pribadi, mari kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri menjadi sosok yang rendah hati, penuh kepedulian dengan sesama, apalagi di masa sulit ini. Kita semua mengalami, tidak hanya Anda, Bu Prima pun juga mengalami masa sulit ini. Mari kita bergandengan tangan, bersatu hati, kita saling menguatkan. Jika ada teman kita yang sakit, ayo kita hibur. Jika ada saudara kita yang perlu bantuan, ayo kita datang membantu. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi diri kita. Kita harus peduli dengan sesama. Disitulah kasih Tuhan mengalir. Kasih Tuhan mengalir. Supaya apa? Teman kita, saudara kita yang sedang menderita, dia juga merasakan jamahan tangan Tuhan melalui kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Berkat Tuhan menyertai perjuangan kita. Amin. Anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu guru yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak. Kita berdoa untuk tanah air kita. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kediaman bagi umat manusia. Tatkala umat pilihan-Mu hidup terlunta-lunta di pengasingan, Engkau membebaskan mereka dan menghantar ke tanah terjanji, tanah air yang subur dan berlimpahan susu serta madu. Engkau pun memberikan tanah air kepada kami. Bapa, kami bersyukur atas tanah air kami yang luas, dengan isinya yang beraneka ragam, lautan dengan ribuan pulau, gunung dan daratan, hutan dan belantara, semuanya menyemarakkan tanah air kami. Kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya, serta bahasa yang Kau himpun menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Kami bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan prasarana yang tersedia. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang mendiami tanah air ini. Semoga kami semua berusaha memelihara dan memajukannya. Bebaskanlah tanah air kami dari bahaya, bencana alam, kelaparan, perang, dan wabah penyakit. Terutama pada saat ini ya Bapa, jauhkanlah kami dari wabah COVID-19 ini. Semoga kami semua tekun membangun tanah air kami demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, damai dan sejahtera, sehingga tanah air kami yang kami diami di dunia ini selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi, tempat kami akan berbahagia abadi bersama Dikau. Semua ini kami unjukkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita juga berdoa bagi arwah sanak saudara kita yang meninggal karena wabah COVID-19 ini. Semoga Allah Bapa berkenan untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di surga mulia bersama Bapa. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan perlindungan, kesabaran, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menjalani masa sulit ini dengan hati yang lapang. Kami berdoa juga untuk kami semua ya Bapa, yang akan memulai tahun ajaran baru 2021-2022 ini. Kami mohon berkat-Mu yang luar biasa atas kami semua. Semoga kami Kau jauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Engkau lindungi dari segala yang membahayakan diri kami. Engkau lindungi kami
dari wabah COVID ini, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan semangat dan juga penuh kepercayaan. Marilah kita hening sejenak untuk permohonan pribadi kita masing-masing. Kita satukan seluruh doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Penolong yang abadi, hantarkanlah semua permohonan kami ini ke hadirat Putramu Yesus, yang tak akan menolakmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, terutama sanak saudara kita dimanapun mereka berada, niat-niat baik kita, dan segala permohonan kita, aktivitas kita, tahun ajaran baru yang akan mendatang, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Demikian yang dapat Ibu berikan, yang dapat Ibu sampaikan sebagai pengantar awal kita memasuki tahun ajaran yang baru. Anak-anakku, tetap semangat, tetap sehat, jaga stamina, tetap patuhi protokol kesehatan 5M, dan 1, jangan lupa berdoa. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.